orang-orang Kristen yang baru percaya maupun yang telah lama percaya sekalipun memerlukan kepastian mengenai hidup baru yang mereka terima di dalam Kristus. Akibat munculnya berbagai pengajaran, kita sering dilanda keraguan dan kekhawatiran mengenai kepastian keselamatan dan hidup kekal yang dijanjikan. Firman Tuhan dalam Kisah 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Firman Tuhan di atas berkata, jika kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita pasti diselamatkan. Tidak mungkin tidak diselamatkan. Waktu di Taman Eden, Allah berfirman kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tetapi anehnya, setelah makan buah itu, Adam dan Hawa tidak langsung mati, bahkan masih hidup sampai 130 tahun. Apakah ini berarti firman Allah salah? Jawabnya, tidak. Karena sebenarnya kematian memiliki 3 macam jenis. Jenis pertama adalah kematian rohani akibat putusnya hubungan roh kita dengan roh Allah. Jenis kedua adalah kematian jasmani akibat putusnya napas kehidupan. Jenis ketiga adalah kematian kekal atau binasa di dalam neraka. Jadi akibat dosa, kita seharusnya mengalami 3 jenis kematian tersebut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menebus semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dosa akibat pelanggaran ibarat hutang yang harus dibayar. Karena itu, hutang dosa tidak dapat dibayar dengan cara berhenti berbuat dosa. Bahkan hutang dosa tidak dapat dibayar dengan cara berbuat baik. Melainkan, hutang dosa baru terbayar saat kita menjalankan konsekuensi dosa, yaitu kematian kekal. Yesus disebut sebagai penebus dosa karena hanya Yesus yang memenuhi syarat sebagai korban pengganti, sebab Yesus sepenuhnya manusia yang tidak berdosa, karena Yesus sepenuhnya Allah. Apa bukti Yesus telah melunasi semua hutang dosa kita? Dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, Yesus berseru dalam bahasa Ibrani, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah penebusan atas kematian roh, karena waktu itu Yesus pun terputus hubungannya dengan Allah. Dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Inilah penebusan Yesus atas kematian jasmani. Lalu di dalam pengakuan iman rasuli, dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut karena Yesus sedang menanggung kematian kekal di neraka dengan mengalahkan maut. Setelah semua itu dilakukan, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang berarti semua dosa kita sudah lunas dibayarnya. Maka orang percaya kepada Yesus tidak mungkin lagi dihukum oleh Allah, dan itu berarti bahwa kita pasti diselamatkan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus yang adalah Kristus Sang Penebus, maka engkau pasti selamat.